"Pak, saya lapar." Kalimat itu terdengar kecil, hampir tenggelam di tengah gemuruh tawa restoran mewah. Seorang bocah kurus dengan pakaian lusuh berdiri gemetar di hadapan seorang miliarder terkenal, pria yang terbiasa membeli apapun tanpa berpikir. Orang-orang menoleh, lalu tertawa, sebagian merekam dengan ponsel mereka. Sang miliarder tersenyum sinis, melontarkan kalimat yang membuat ruangan itu semakin bising. Namun ada sesuatu di mata bocah itu, kosong, lapar, dan terlalu dewasa untuk usianya. Tak seorang pun tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau mengapa ia berani berbicara. Dan tak seorang pun siap untuk apa yang akan terjadi setelah satu tawa itu berhenti. Karena dalam hitungan jam, satu kalimat polos akan merobohkan kesombongan, membuka rahasia, dan mengubah hidup banyak orang. Tapi apakah kamu siap menyaksikan bagaimana semuanya bermula dari seorang bocah lapar yang ditertawakan? Lampu kristal di langit restoran itu berkilau seperti bintang palsu, dingin dan tak tersentuh. Di bawahnya, piring-piring putih berjejer rapi, lebih bersih dari hati siapapun yang duduk di sana. Restoran itu bernama Le Ciel. Nama Perancis, harga Eropa, dan jarak emosional yang tebal seperti kaca. Di tempat inilah orang-orang datang bukan untuk makan, melainkan untuk menunjukkan bahwa mereka pantas berada di sana. Jas hitam, gaun mahal, parfum lembut yang baunya tak pernah bercampur dengan keringat. Semua terkontrol, semua aman. Kecuali satu hal kecil yang bahkan belum mereka sadari. Beberapa kilometer dari sana, pagi Arga dimulai dengan suara gerobak sayur dan teriakan pedagang pasar. Tidak ada alarm, tidak ada jam. Yang membangunkannya adalah rasa perih di perut, rasa yang sama yang sudah menjadi teman sejak ibunya pergi 2 tahun lalu. Arga tidur di sudut los kosong, beralas kardus bekas mie instan. Saat ia duduk, tulangnya terasa menekan kulit. Kurus, tapi matanya masih hidup. Ia meneguk air keran dari botol plastik penyok. Air itu dingin, sedikit berbau besi. Lumayan, gumamnya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Sarapan selesai, kalau itu bisa disebut sarapan. Arga berjalan menyusuri pasar, memungut sisa yang jatuh. Kulit bawang, potongan roti basi, kadang apel yang memar. Ia tidak meminta. Ia hanya mengambil apa yang tidak dijaga. Dunia sudah cukup sering mengatakan tidak padanya. Sementara itu, pagi Adrian Wijaya dimulai dengan kopi hitam tanpa gula dan layar ponsel yang tak pernah mati. Angka-angka naik turun, grafik berdenyut seperti jantung lain di tangannya. Asisten pribadinya berjalan setengah langkah di belakang, mencatat setiap kata. Kontrak Singapura ditunda, kata asisten itu. Adrian tidak menoleh. Dorong lagi. Kita tidak suka kata ditunda. Ia berusia 38, tetapi wajahnya lebih tua karena kebiasaan mengontrol segalanya. Rambut rapi, jam tangan mahal, tatapan yang selalu sedikit di atas orang lain. Majalah bisnis menyebutnya visioner. Karyawan menyebutnya tegas. Tidak ada yang menyebutnya hangat. Siang berlalu tanpa Arga benar-benar makan. Sore datang dengan hujan tipis. Malam turun bersama dingin yang menempel di kulit. Perut Arga melilit, kali ini lebih kuat. Ia duduk lama di trotoar, menunggu rasa itu reda, tapi tidak. Dari balik kaca Le Ciel, cahaya kuning hangat tumpah ke jalan. Aroma daging panggang dan mentega menyelinap keluar setiap kali pintu terbuka. Arga berdiri. Kakinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya sudah terlalu lama kosong. Di dalam, Adrian duduk di meja tengah. Dari sana ia bisa melihat semua orang, dan semua orang bisa melihatnya. 2 klien asing tersenyum sopan, tertawa pada waktu yang tepat. Pelayan datang dan pergi tanpa suara. Malam ini penting, kata salah satu klien. Adrian mengangguk. Semua malam itu penting. Saat pintu restoran terbuka lagi, tidak ada yang langsung menoleh. Seorang anak kecil tidak cukup signifikan untuk mengganggu dunia orang dewasa. Tapi langkah Arga terhenti tepat di ambang pintu. Udara hangat menyentuh wajahnya, membuatnya hampir lupa sakit di perut. Sepatunya basah, bajunya tipis. Rambutnya kusut. Beberapa pasang mata akhirnya bergerak. Alis terangkat. Bisikan kecil muncul,
seperti desis api kecil sebelum membesar. Anak siapa itu? Kok bisa masuk? Arga melangkah satu langkah, lalu satu lagi. Setiap langkah terasa seperti menabrak dinding tak terlihat. Lantai mengilap memantulkan bayangannya. Kecil, asing, tidak cocok. Pelayan muda mendekat, ragu. Dek, kamu. Arga menelan ludah. Kata itu keluar sebelum ia sempat berpikir. Pak, saya lapar. Suaranya kecil, tapi jelas. Jujur, tidak ada drama di sana. Beberapa detik hening, lalu tawa. Bukan tawa jahat yang meledak sekaligus, melainkan tawa terkejut yang menyebar pelan, seperti virus. Seseorang menutup mulutnya, gagal menahan senyum. Yang lain menoleh ke arah meja Adrian, menunggu reaksinya. Adrian akhirnya mengangkat kepala. Tatapannya turun, berhenti di tubuh Arga. Tidak ada empati di sana. Hanya gangguan kecil yang masuk ke bingkai hidupnya. Ini bukan tempat makan gratis, katanya datar. Tawa menguat. Ada yang mengeluarkan ponsel. Arga berdiri diam. Ia tidak mengerti mengapa orang tertawa. Hanya tahu perutnya semakin sakit, dan bau makanan semakin kejam. Pelayan itu mundur selangkah, takut. Bukan pada Arga, tapi pada tatapan Adrian yang tak suka diganggu. Siapa yang bawa anak ini masuk? Adrian menoleh ke sekeliling. Tidak ada yang menjawab. Arga memegang ujung bajunya, tangannya gemetar. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Ia sudah sejauh ini. Maaf, Pak, katanya pelan. Sedikit saja. Tawa kembali pecah, lebih keras. Adrian tersenyum tipis, senyum yang biasa ia pakai saat memenangkan sesuatu. Lihat, katanya pada kliennya. Bahkan kemiskinan sekarang pandai memilih tempat. Klien tertawa canggung. Kamera ponsel semakin banyak terangkat. Arga menunduk. Wajah ibunya terlintas di kepalanya, suara lembut yang dulu berkata, sabar itu kuat. Ia menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang ingin keluar. Lampu kristal tetap berkilau, musik lembut tetap mengalun, piring-piring tetap datang, penuh makanan yang tidak akan ia sentuh. Dan di tengah semua kemewahan itu, seorang anak berdiri sendirian, tak terlihat sebagai manusia. Tawa itu terdengar ringan bagi mereka. Tapi di udara, sesuatu telah berubah. Sebuah retakan kecil muncul, hampir tak terasa. Tidak ada yang tahu, tawa itulah yang baru saja menyalakan api. Tawa itu tidak berhenti. Justru tumbuh, menggulung, menekan dada Arga seperti tangan tak terlihat. Beberapa orang sudah berdiri sedikit dari kursinya, mencari sudut terbaik untuk merekam. Lensa ponsel mengarah padanya, lampu kecil berkedip. Dalam hitungan detik, Arga berubah dari anak lapar menjadi tontonan. Bukan manusia, bukan anak, hanya pemandangan aneh di tengah kemewahan. Kasihan juga, terdengar suara perempuan, setengah tertawa. Tapi lucu ya, beraninya. Lucu. Kata itu menusuk lebih dalam daripada hinaan. Arga menatap lantai. Urat-urat marmer itu tampak seperti garis-garis sungai yang tidak pernah bisa ia seberangi. Bau makanan semakin kuat, membuat kepalanya sedikit berputar. Perutnya berbunyi pelan. Ia berharap tak ada yang mendengar. Tapi suara kecil itu cukup untuk memancing tawa baru. Dengar, kata seorang pria. Perutnya ikut bicara. Tawa pecah lagi. Di meja tengah, Adrian bersandar di kursinya. Tangannya menyentuh gelas anggur, memutarnya perlahan. Ada kepuasan aneh melihat reaksi orang-orang. Ia terbiasa menjadi pusat. Terbiasa mengendalikan suasana. Dan anak itu, Arga, hanyalah gangguan yang harus dikecilkan. Kamu tahu berapa harga makanan di sini? Tanyanya, nada suaranya datar tapi jelas. Arga menggeleng. Rambutnya jatuh ke dahi, menutupi mata yang mulai memerah. Lebih mahal dari hidupmu, lanjut Adrian, tanpa menaikkan suara. Beberapa orang terdiam sesaat. Lalu tawa kembali muncul, lebih ragu, tapi tetap ada. Seperti orang-orang yang tahu itu salah, tapi tidak cukup berani untuk berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat. Dinginnya terasa sampai ke kulit Arga. Ia teringat ibunya.
Wajah pucat di ranjang rumah sakit. Bau obat yang menyengat. Tangannya yang kurus menggenggam tangan Arga sambil berbisik, "Nanti kamu kuat, ya." Hidup pasti berubah. Janji itu terdengar kosong sekarang. Seperti cerita yang diceritakan orang dewasa agar anak-anak berhenti menangis. Arga menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia tidak minta gratisan. Ia hanya ingin hidup malam ini. Tapi kata-kata terasa berat, seolah setiap huruf harus dibeli dengan keberanian yang tidak ia punya. Di sudut ruangan, seorang pelayan tua memperhatikan. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh garis. Tangannya berhenti membawa nampan. Matanya menyempit, bukan karena marah, tapi karena sedih. Ia pernah melihat tatapan itu, tahun lalu, tatapan orang yang tidak punya pilihan. "Pak," pelayan itu hampir bersuara, lalu berhenti. Tatapan Adrian melintas cepat ke arahnya, dingin. Mengingatkan siapa yang berkuasa. Pelayan itu menunduk. Langkahnya mundur. Diam. Keheningan kecil muncul, seperti celah napas. Arga mengangkat kepalanya sedikit. Matanya bertemu dengan mata Adrian untuk pertama kalinya. Tidak ada kebencian di sana. Hanya lelah. Dan itu justru membuat Adrian merasa tidak nyaman. "Kamu pikir ini panti asuhan?" Adrian berdiri setengah. Kursinya berdecit pelan. "Pergi sebelum aku panggil keamanan." Kata keamanan terdengar seperti ancaman besar bagi tubuh kecil Arga. Dadanya naik turun lebih cepat. Jantungnya berdetak keras di telinga. Ia membayangkan ditarik, didorong, dilempar keluar ke hujan. Air mata mulai menggenang. Ia merasakannya. Panas, berat. Tidak, tidak sekarang. Arga mengedip. Sekali. 2 kali. Ia menghela napas pendek, menahan semuanya. Ibunya pernah berkata, menangis itu bukan salah, tapi Arga merasa air mata adalah hal terakhir yang bisa ia jaga. Jika ia kehilangannya, ia tidak tahu apa yang tersisa. "Saya pergi," katanya akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia berbalik perlahan. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah lantai ingin menahannya lebih lama, mempermalukannya lebih jauh. Tawa mulai berkurang. Beberapa orang merasa cukup. Beberapa menurunkan ponsel. Yang lain pura-pura sibuk dengan makanan mereka, seolah apa yang baru saja terjadi bukan urusan mereka. Udara terasa berubah. Musik masih mengalun, tapi terdengar salah. Lampu tetap terang, tapi tidak hangat lagi. Arga hampir mencapai pintu ketika rasa pusing menghantamnya tiba. Dunia miring sesaat. Ia meraih udara, mencari pegangan yang tidak ada. Langkahnya goyah. Pelayan tua itu bergerak setengah langkah maju. Refleks. "Dek!" Arga berhenti. Ia berdiri kaku, berusaha menenangkan napas. Tangannya mengepal, kukunya menekan telapak. Sakit kecil itu membantunya tetap sadar. Ia tidak jatuh. Belum. Di belakangnya, Adrian memperhatikan punggung kecil itu lebih lama dari yang ia rencanakan. Ada sesuatu yang mengganjal. Bukan rasa bersalah, belum. Lebih seperti gangguan di sistem yang biasanya rapi. Sejenak, ruangan itu sunyi. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang bicara. Dan dalam keheningan canggung itu, sesuatu yang sangat kecil mulai bergerak. Sebuah detik tambahan, sebuah tatapan yang tertahan lama. Sesuatu yang akan memaksa Adrian menoleh kembali, meski ia belum tahu alasannya. Arga tidak sempat melangkah keluar, dunia lebih dulu gelap. Tubuh kecil itu terhuyung, lalu jatuh ke lantai marmer dengan suara yang tidak keras, tapi cukup untuk mematikan sisa tawa di ruangan. Sebuah bunyi tumpul. Sunyi langsung menyergap, seolah seseorang menekan tombol pos. Anak itu jatuh. Satu kalimat pendek, diucapkan dengan nada panik, memecah kebekuan. Pelayan tua itu sudah berlutut lebih dulu. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu Arga. Kulitnya dingin. Terlalu dingin. "Dek, dengar saya?" Tidak ada jawaban. Beberapa kursi bergeser.
Orang-orang berdiri setengah, bingung antara ingin membantu atau menjauh. Kamera ponsel yang tadi terangkat tinggi, perlahan turun. Lampu kecilnya mati satu persatu. Di meja tengah, gelas anggur Adrian berhenti berputar. Untuk pertama kalinya malam itu, ia berdiri sepenuhnya tanpa memikirkan kesan. Langkahnya cepat, terlalu cepat untuk seseorang yang selalu bergerak dengan perhitungan. Apa yang terjadi? Tanyanya. Pingsan, Pak, jawab pelayan tua itu. Anaknya kelaparan. Kata itu, kelaparan, menghantam lebih keras daripada jatuhnya Arga. Adrian menatap tubuh kecil di lantai. Dari jarak dekat, anak itu tampak lebih kecil, lebih rapuh, bukan gangguan, bukan simbol, seorang anak sungguhan. Panggil ambulans, kata Adrian singkat. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Lampu restoran terasa terlalu terang sekarang. Bau makanan berubah menjadi mual. Saat dua petugas medis datang dan mengangkat Arga ke atas tandu, tangan kecil itu terkulai, jarinya biru pucat. Tanpa sadar, Adrian meraih pergelangan tangan itu. Dingin, sentuhan itu membuat dadanya mengencang. Ingatan lama menyelinap masuk tanpa izin. Gang sempit. Hujan, perut kosong yang sama sakitnya. Ia melihat dirinya sendiri, bertahun-tahun lalu, duduk di lantai rumah kontrakan sambil menunggu ibunya pulang membawa apapun yang bisa dimakan. Tidur saja dulu, suara itu berbisik di kepalanya. Suara ibunya, besok pasti ada. Besok yang sering tidak datang. Adrian menarik tangannya cepat, seolah terbakar oleh kenangan itu. Ia menghela napas dalam, mencoba mengusirnya. Tapi gambar itu sudah terlanjur terbuka. Retakan kecil di dinding yang selama ini ia bangun rapat. Di dalam ambulans, suara sirene memecah malam. Adrian duduk kaku di bangku samping, jas mahalnya terasa salah di ruang sempit yang bau antiseptik. Setiap guncangan jalan membuat tubuh Arga bergeser sedikit. Monitor kecil berbunyi pelan, teratur. Tekanan darahnya rendah, kata petugas medis. Adrian mengangguk, meski tidak tahu harus merespons apa. Rumah sakit menyambut mereka dengan lampu putih yang kejam. Tidak ada karpet mahal, tidak ada musik lembut. Hanya suara langkah cepat dan bau obat. Di sini, semua orang terlihat sama saat cemas. Seorang dokter muda keluar setelah pemeriksaan awal. Anaknya kekurangan gizi, katanya tenang. Sudah lama. Adrian mengulang. Dokter itu mengangguk. Bukan sekali dua kali lapar. Ini kondisi. Kata itu jatuh perlahan, tapi berat. Kondisi. Bukan kejadian, bukan kebetulan. Dia, sendirian? Tanya Adrian, ragu. Sepertinya begitu. Adrian duduk. Kursi plastik itu dingin dan keras. Ia menautkan jarinya, menyadari tangannya sedikit gemetar. Ia tidak suka perasaan ini, tidak suka kehilangan kendali. Mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak bisa beli, tidak bisa ia atur. Jam dinding berdetak keras di ruang tunggu, setiap detik terasa panjang. Di balik pintu, Arga terbaring dengan selang infus kecil di lengannya, tubuhnya naik turun pelan. Adrian berdiri dan mendekat ke kaca kecil di pintu. Ia melihat wajah Arga yang lebih tenang sekarang, tapi masih pucat. Anak itu tampak lebih muda saat tertidur, lebih polos. Lebih aman, kenangan lain muncul. Dirinya sendiri, tertidur di bangku sekolah karena belum makan. Guru yang menepuk pundaknya, bukan dengan marah, tapi dengan iba. Tatapan itu, ia membencinya dulu. Dan malam ini, ia baru saja memberikan tatapan yang sama. Bahkan lebih buruk. Pak Adrian, ia menoleh. Pelayan tua itu berdiri di belakangnya, masih dengan seragam kerja. Saya ikut ambulans, katanya pelan. Tak tega meninggalkannya. Adrian mengangguk singkat. Tidak ada komentar sinis kali ini. Beberapa saat kemudian, Arga bergerak. Kelopak matanya bergetar, lalu terbuka perlahan. Matanya mencari, bingung, takut. Tenang, kata dokter. Kamu di rumah sakit. Arga menoleh, lalu matanya berhenti pada Adrian. Tatapan itu kosong sejenak, lalu sedikit melebar. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang tadi tertawa. Adrian menegakkan tubuhnya.
tidak tahu harus berkata apa. "Pak," suara Arga serak. "Saya salah?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam tepat di dada Adrian. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kata-kata tidak datang. "Kamu tidak salah," akhirnya ia berkata, pendek, pelan. Arga mengedip, mencoba mencerna. Tidak ada marah di matanya, tidak ada dendam. Hanya kebingungan, dan sedikit rasa takut ditinggalkan. Keheningan menyelimuti ruangan. Mesin infus berdetik pelan. Lampu putih memantul di lantai. Adrian berdiri di sana, seorang miliarder yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang dan perintah. Tapi di hadapan anak kecil yang hampir mati karena lapar, semua itu terasa tidak berarti. Ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia akui sebelumnya, bahwa kesuksesannya dibangun di atas pelarian panjang dari masa lalu. Dan malam ini, masa lalu itu berdiri tepat di depannya, terbaring lemah, memandang tanpa menuntut apapun. Adrian menoleh ke jendela. Malam di luar tampak sama seperti sebelumnya, tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang retak. Dan dari retakan itu, muncul dorongan aneh, tidak terencana. Tidak logis. Sebuah keputusan yang belum ia pahami sepenuhnya, tapi ia tahu, setelah malam ini, ia tidak bisa kembali menjadi orang yang sama. Pagi itu, dunia Adrian runtuh bukan oleh suara ledakan, melainkan oleh notifikasi yang tak berhenti berbunyi. Layarnya dipenuhi potongan video. Sudut yang berbeda, judul yang sama. Wajahnya sendiri, tersenyum dingin, dan seorang bocah kurus yang berdiri gemetar. "Tawa." Kata-kata tajam. Lalu tubuh kecil yang hampir jatuh. "Pak Adrian, kita trending," kata asistennya, suaranya kaku. Trending. Kata yang biasanya berarti sukses. Hari ini, berarti kehancuran. Televisi di ruang rapat menampilkan wajah komentator. Arogansi kelas atas. Kemunafikan sosial. Miliarder tanpa empati. Kata-kata itu dilemparkan tanpa ragu, seperti batu. Ponsel Adrian bergetar lagi. Pesan singkat dari direksi. "Rapat darurat. Sekarang." Saham perusahaan anjlok sebelum pasar siang. Grafik yang biasanya ia kuasai kini bergerak liar, menukik tanpa ampun. Mitra bisnis mulai menjaga jarak. Beberapa langsung menarik diri. "Ini terlalu berisiko," kata salah satu rekan lama di telepon. "Citra kamu rusak." Adrian menutup panggilan tanpa menjawab. Di ruang rapat, udara terasa tebal. Tidak ada yang duduk santai, tidak ada candaan. Semua menatap Adrian, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai beban. "Kita harus segera klarifikasi," kata Direktur Komunikasi. "Minta maaf publik. Bantu anak itu. Kita atur." Adrian mendengarkan, tapi pikirannya melayang. Wajah Arga muncul di benaknya. Tatapan bingung itu. Pertanyaan sederhana di rumah sakit. "Kamu tidak salah," katanya lagi pada dirinya sendiri, tanpa suara. "Apa rencanamu?" tanya seorang direktur lain, lebih tajam. Adrian berdiri. "Saya keluar sebentar." "Adrian, ini serius, saya tahu." Ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan penuh strategi dan ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin mengatur apapun, ia ingin melihat sendiri. Kenyataan yang selama ini hanya jadi angka. Ia tidak kembali ke rumah mewahnya. Tidak ke kantor. Mobilnya melaju tanpa tujuan jelas, mengikuti petunjuk samar dari pelayan tua yang sempat ia hubungi. Alamatnya tidak lengkap. Hanya gang, pasar, dan jembatan kecil. Kota berubah wajah saat ia turun dari mobil. Gedung tinggi berganti dinding kusam. Bau parfum digantikan bau sampah basah. Anak-anak bermain tanpa alas kaki. Mata mereka waspada saat melihat mobil mahal berhenti. "Di sini," kata sopir, ragu. Adrian turun. Sepatunya menginjak tanah becek. Ia tidak peduli. Langkahnya pelan, menyusuri gang sempit. Setiap sudut seperti cermin masa lalu yang selama ini ia hindari. Ia melihat seorang anak laki-laki duduk di depan warung tutup,
memeluk lututnya. Kurus. Rambut kusut. Bukan Arga. Tapi cukup mirip untuk membuat dadanya sesak. Mas, kata Adrian pada seorang pria tua. Anak kecil, sering tidur di pasar? Pria itu menatap curiga. Banyak, yang pingsan kemarin. Dibawa ambulans. Oh, pria itu mengangguk pelan. Arga. Anaknya baik. Gak rewel. Nama itu terdengar berbeda di tempat ini. Lebih nyata, lebih berat. Dia di mana? Biasanya di belakang pasar, tapi sejak kemarin belum kelihatan. Adrian berdiri lama. Angin membawa bau laut dan sampah. Dia menutup mata sejenak. Ingatan kembali datang, lebih jelas sekarang. Dirinya sendiri, seusia Arga, mengantre nasi bungkus sumbangan, rasa malu, rasa lapar, rasa marah pada dunia. Ia membuka mata. Terima kasih. Saat ia kembali ke mobil, ponselnya bergetar lagi. Kali ini panggilan dari nomor tak dikenal. Pak Adrian, ini media. Kami tunggu pernyataan Anda. Ia mematikan ponsel. Sore itu, konferensi pers digelar tanpa persiapan matang. Tidak ada naskah di tangan Adrian. Tidak ada kata-kata yang dipoles. Ruangan penuh wartawan. Lampu kamera menyala serentak. Ia berdiri di podium. Wajahnya tampak lelah. Tidak berusaha tersenyum. Pak Adrian, teriak seseorang. Benarkah Anda menghina anak yatim? Adrian menarik napas. Mikrofon menangkap suara itu. Napas seorang pria yang akhirnya berhenti lari. Saya melakukan kesalahan, katanya. Ruangan mendadak sunyi. Bukan kesalahan kata, lanjutnya. Kesalahan sebagai manusia. Beberapa wartawan saling pandang. Kamera semakin dekat. Saya menertawakan kemiskinan. Saya merendahkan seseorang yang lebih lemah. Dan itu tidak bisa dibenarkan. Seseorang bertanya cepat, apakah ini hanya demi citra? Adrian menggeleng. Kalau demi citra, saya akan membaca naskah. Dia berhenti sejenak. Tangannya sedikit bergetar, tapi suaranya tetap. Anak itu mengingatkan saya pada diri sendiri. Dan saya membenci kenyataan itu. Kata itu menyebar lebih cepat daripada video viral. Di rumah-rumah, di warung, di ponsel-ponsel yang tadi mengecamnya, orang-orang terdiam. Saya tidak minta dimaafkan, kata Adrian. Saya hanya bertanggung jawab. Dia melangkah mundur dari podium tanpa menjawab pertanyaan lanjutan. Tidak ada pose. Di luar gedung, suara riuh menunggu. Ada yang mencemooh, ada yang bertepuk tangan, ada yang bingung harus bereaksi apa. Di dalam mobil, Adrian duduk diam. Ponselnya kini penuh pesan baru. Ada yang marah, ada yang mendukung, ada yang mengaku pernah lapar. Ia memandang keluar jendela. Lampu kota mulai menyala. Dunia masih berisik, tapi di dalam dirinya, ada keheningan baru. Ia tidak tahu apakah pengakuan itu akan menyelamatkan perusahaannya. Ia tidak tahu apakah publik akan memaafkan. Ia hanya tahu satu hal. Untuk pertama kalinya, kekuasaannya tidak ia gunakan untuk menekan. Ia menggunakannya untuk membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Dan di balik pintu itu, ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah perubahan ini cukup nyata? Atau hanya awal dari perjalanan yang jauh lebih berat? Setelah semua suara mereda, yang tersisa hanyalah sunyi yang canggung dan panjang. Adrian tidak lagi muncul di layar. Tidak ada wawancara lanjutan, tidak ada klarifikasi tambahan. Kantornya tetap berjalan, tapi ia memilih ruang paling belakang, jauh dari jendela kaca dan sorotan. Jas mahal diganti ke meja sederhana. Jam tangannya sering tertinggal di meja. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dunia berjalan tanpa ia kendalikan setiap detiknya. Pagi-paginya kini dimulai dengan kopi yang ia buat sendiri. Rasanya biasa saja, tidak sempurna, tapi cukup hangat. Di rumah sakit kecil di pinggir kota, Arga duduk di ranjang sambil menatap buku bergambar. Tangannya masih kurus, tapi wajahnya mulai berwarna. Infus sudah dilepas. Dokter tersenyum kecil setiap kali melihatnya mau makan tanpa dipaksa. Pelan, kata perawat. Nanti sakit perut. Arga mengangguk. Dia selalu mengangguk sekarang.
Seperti takut salah. Adrian datang tanpa pengumuman. Tidak membawa bunga. Tidak membawa kamera. Ia berdiri di pintu, ragu, seperti tamu yang tidak yakin diterima. Arga menoleh, matanya langsung mengenali wajah itu. Tubuhnya sedikit menegang. "Halo?" kata Adrian. "Halo, Pak," jawab Arga cepat. Jarak itu terasa. Bukan jarak fisik, tapi jarak kenangan yang belum sembuh. Adrian menarik kursi dan duduk. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Bukunya bagus, Arga melihat sampulnya. Iya, tentang anak yang bisa kemana saja. Adrian tersenyum tipis. Kedengarannya seru. Mereka diam. Sunyi di antara mereka bukan lagi penuh ancaman, tapi masih rapuh. Seperti kaca yang baru direkatkan. Di hari berikutnya berjalan lambat. Arga pindah ke rumah singgah kecil dengan dinding hijau pucat dan halaman sempit. Ada jadwal makan, jadwal belajar, dan aturan sederhana. Ia tidak lagi tidur di lantai. Tapi setiap malam ia tetap terbangun, memastikan pintu tidak terkunci dari luar. Adrian datang seminggu sekali. Kadang hanya duduk. Kadang membawa buku bekas. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah bertanya terlalu dalam. "Kamu suka matematika?" tanyanya suatu sore. Arga mengangkat bahu. "Lumayan. Kalau ada pensil." Keesokan harinya, Adrian datang dengan sekotak pensil warna. Tidak lebih. Tidak kurang. Ada hari-hari di mana Arga terlihat ceria. Tertawa kecil saat bermain bola dengan anak lain. Ada hari-hari di mana ia menyendiri, duduk memeluk lutut, menatap kosong. Adrian belajar tidak langsung menghampiri saat itu. Ia duduk di kejauhan, menunggu dipanggil. Kepercayaan tumbuh perlahan, seperti tanaman yang takut disiram terlalu banyak. Suatu malam, hujan turun deras. Atap seng rumah singgah berisik. Arga duduk di ruang tengah, gelisah. Adrian kebetulan masih di sana, membantu memperbaiki rak buku. "Apa kamu takut hujan?" tanya Adrian. Arga menggeleng, lalu mengangguk. "Dulu, kalau hujan, ibu sakitnya kambuh." Adrian berhenti bergerak. Dia tidak bertanya lebih jauh. "Sekarang aman?" katanya pelan. Arga menatapnya lama. "Bapak juga pernah lapar?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Adrian mengangguk. "Sering?" "Kok bisa?" Adrian tersenyum kecil. "Karena dulu, saya juga tidak punya siapa-siapa." Itu pertama kalinya ia mengatakannya keras-keras. Tidak di depan media, tidak di ruang rapat. Di depan seorang anak yang mengerti arti kata lapar tanpa perlu dijelaskan. Hubungan mereka tidak pernah diberi nama. Bukan ayah dan anak, bukan penyelamat dan yang diselamatkan. Mereka hanya dua orang yang kebetulan bertemu di titik paling rapuh hidup. Ada kesalahan kecil. Adrian pernah terlambat datang tanpa kabar. Arga menutup diri seharian. Tidak bicara, tidak makan. Adrian duduk di luar kamar sampai malam, menunggu pintu dibuka. "Maaf," katanya saat Arga akhirnya muncul. "Saya salah." Arga tidak langsung menjawab. "Lalu, jangan hilang lagi." Adrian mengangguk. "Saya akan berusaha." Dunia luar masih berbicara. Ada yang menyebut Adrian pahlawan dadakan. Ada yang bilang semua ini sandiwara. Ia tidak membantah, tidak juga membenarkan, hanya terus datang. Terus belajar mendengar. Arga mulai sekolah. Seragamnya sedikit kebesaran. Tasnya berat, tapi ia memeluknya seperti harta. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin lebih lama dari yang perlu, memastikan ia terlihat cukup. "Kamu sudah lebih dari cukup," kata Adrian suatu pagi. Arga tersenyum. Kecil, tapi nyata. Tidak ada momen besar, tidak ada musik dramatis. Hanya hari-hari biasa yang perlahan berubah menjadi berarti. Adrian belajar bahwa penebusan bukan tentang satu tindakan besar, tapi ratusan keputusan kecil yang konsisten. Arga belajar bahwa percaya tidak selalu berakhir dengan kehilangan. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman. Matahari hampir tenggelam. Angin sejuk. "Pak," kata Arga. "Kalau saya besar nanti, saya mau kerja."
Adrian tertawa kecil. Bagus. Biar nggak lapar, lanjut Arga serius. Adrian terdiam, menatap langit yang berubah warna. Itu tujuan yang kuat. Arga mengayunkan kakinya. Tidak ada lagi ketakutan di gerakannya. Hanya harapan yang masih belajar berdiri. Waktu terus berjalan. Luka tidak hilang begitu saja. Tapi ia tidak lagi berdarah. Dan di dalam sunyi setelah badai, sesuatu tumbuh. Perlahan. Nyata. Meninggalkan jejak yang suatu hari akan terlihat jelas, meski belum sekarang. Tepuk tangan itu tidak meledak, hanya mengalir pelan, seperti hujan sore yang turun tanpa rencana. Arga berdiri di atas panggung kecil aula sekolahnya. Seragam putih abu-abu rapi, sedikit kebesaran di bahu. Tangannya memegang kertas yang sudah dilipat kali, bekas diremas karena gugup. Lampu di atasnya tidak terlalu terang, tapi cukup membuat wajahnya terlihat jelas. Wajah seorang remaja yang pernah sangat lapar, dan masih mengingat rasanya. Nama saya Arga, katanya. Suaranya tenang, meski napasnya sempat tertahan. Dulu saya sering tidur tanpa makan. Beberapa murid saling menoleh. Guru di barisan depan menunduk pelan. Arga tidak membaca seluruh teks. Ia lebih sering menatap ke depan, seolah mencari sesuatu di udara. Waktu itu, saya pikir mimpi cuma untuk orang kenyang. Lanjutnya. Tapi ternyata, mimpi juga bisa jadi alasan bertahan. Di barisan paling belakang, seorang pria berdiri bersandar pada dinding. Tidak ada jas mahal. Tidak ada pengawal. Hanya kemeja polos dan tangan yang disilangkan di dada. Adrian datang tanpa undangan resmi, tanpa dikenali siapapun. Memilih berdiri, tidak ingin mengambil kursi siapapun. Saat Arga berhenti sejenak, Adrian tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah muncul di depan kamera. Sekarang, kata Arga lagi, kalau saya punya lebih, saya mau berbagi. Supaya nggak ada yang merasa sendirian waktu lapar. Tepuk tangan terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih lama. Arga menunduk. Ia melangkah turun dari panggung dengan hati yang berdebar, tapi ringan. Saat melewati Adrian, pandangan mereka bertemu sebentar. Tidak ada sapaan. Tidak perlu. Arga tahu ia dilihat. Itu sudah cukup. Di luar aula, matahari sore menggantung rendah. Angin membawa bau rumput basah. Anak-anak tertawa, berlarian, membicarakan hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil bagi Arga untuk dimiliki. Pidatomu bagus, kata seorang guru sambil menepuk pundaknya. Arga mengangguk. Terima kasih, Bu. Ia melangkah pergi, tasnya tergantung di satu bahu. Di sakunya ada uang receh yang ia kumpulkan untuk membeli roti bagi anak kecil di lampu merah dekat rumah singgah. Ia tidak lagi meminta. Ia merencanakan. Adrian berjalan menjauh dari sekolah sebelum ada yang menyapanya. Ia tidak ingin dikenali. Tidak hari ini. Mobilnya terparkir agak jauh. Ia menikmati langkah kaki di trotoar, sesuatu yang dulu jarang ia rasakan tanpa tergesa. Pikirannya melayang ke restoran itu, Le Ciel. Tempat yang sama, tapi tidak lagi sama. Restoran itu masih mewah, lampu kristal masih berkilau. Menu masih mahal, tapi di dekat pintu masuk, kini ada papan kecil. Program makan gratis mingguan. Pelatihan kerja. Beasiswa dapur. Tidak ada logo besar. Tidak ada siaran pers. Suatu malam, Adrian duduk di sana sendirian. Meja yang sama. Tapi ia tidak memesan apa-apa selain air putih. Di meja seberang, kursi kosong. Tidak ada kamera. Hanya denting sendok dari kejauhan. Pelayan tua yang dulu menunduk ini berjalan lebih tegak. Ia meletakkan gelas dengan hati-hati. Terima kasih, kata Adrian. Pelayan itu mengangguk. Sama, Pak. Tidak ada pembicaraan panjang. Tidak perlu. Di luar restoran, dunia tetap bergerak. Ketimpangan tidak menghilang. Masih ada anak yang lapar. Masih ada orang-orang yang tertawa di tempat yang salah. Adrian tahu itu. Arga juga tahu. Tapi ada satu hal yang berubah. Cara mereka mendengar dunia. Beberapa tahun berlalu seperti halaman buku yang dibalik tanpa suara. Arga tumbuh. Nilainya baik. Kadang ia masih terbangun malam-malam,
memastikan pintu tidak terkunci. Tapi kini ia tahu, pagi akan datang. Adrian tetap bekerja, tapi tidak lagi mengejar setiap sorotan. Ia memilih proyek-proyek kecil, diam-diam, yang tidak membuat namanya naik, tapi membuat tidur malamnya lebih tenang. Suatu sore, mereka bertemu lagi di taman. Tidak direncanakan, tidak dramatis. Kamu tinggi sekarang, kata Adrian. Arga tertawa. Bapak juga kelihatan beda. Lebih tua, lebih tenang. Mereka duduk sebentar. Membicarakan hal-hal biasa. Cuaca. Sekolah, tidak ada janji besar. Saat berpisah, Arga berkata, terima kasih sudah datang ke sekolah. Adrian mengangguk. Terima kasih sudah bicara jujur. Malam turun pelan. Lampu kota menyala satu persatu. Kamera imajiner kembali ke restoran itu. Meja tengah. Kursi kosong. Piring bersih. Tidak ada siapapun yang tertawa. Tidak ada yang ditertawakan. Keheningan duduk di sana. Tenang, tidak menghakimi. Seperti pengingat bahwa satu kalimat kecil, satu tawa yang salah, bisa meninggalkan gaung panjang. Dan bahwa perubahan tidak selalu datang dengan sorak. Sebagian hanya terasa dalam diam.